Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Invita Kamalia, kelas BKI 3D. Kali ini saya akan memaparkan tentang pentingnya kehamilan. Pada saat kehamilan, ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individual selanjutnya. Peranan masing-masing kondisi dalam perkembangan individu akan menjelaskan mengapa saat hamil mungkin merupakan periode yang paling penting dalam rentang kehidupan. 4 kondisi penting itu ialah yang pertama sifat bawaan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga jumlah anak, dan terakhir posisi urutan anak. Peristiwa penting yang pertama pada saat kehamilan menentukan sifat bawaan individu yang baru diciptakan. Sifat bawaan ditentukan satu kali saja untuk seluruh kehidupan seseorang pada saat kehamilan. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam 2 hal. Pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Yang kedua adalah bahwa sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Penentuan jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu dengan ovum. Ada 3 alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Pertama, setiap tahun anak-anak mengalami peningkatan tekanan-tekanan budaya dari para orang tua, guru, kelompok sebaya mereka, dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan pola-pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi kelompok jenis kelamin mereka. Kedua, pengalaman belajar ditentukan jenis kelamin individu. Di rumah, di sekolah, dan di dalam kelompok bermain, anak-anak belajar apa yang dianggap pantas untuk anggota-anggota jenis kelamin mereka. Ketiga, dan mungkin yang terpenting adalah sikap orang tua dan anggota-anggota keluarga penting lainnya terhadap individu sehubungan dengan jenis kelamin mereka. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan atau segera sesudahnya kejadian adalah menentukan anak akan lahir. Meskipun pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya satu anak yang dilahirkan, akan tetapi sering juga terjadi kelahiran kembar. Kelahiran kembar mempengaruhi pola perkembangan tidak hanya karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam faktor keturunan, tetapi baik lingkungan sebelum dan sesudah kelahiran pada kelahiran tunggal berbeda dengan lingkungan pada kelahiran kembar. Akibatnya, terjadilah perbedaan dalam pola perkembangan, pola perilaku, dan kepribadian. Terdapat kecenderungan bahwa keterlambatan perkembangan dalam perkembangan fisik berakhir sebelum anak-anak mencapai pubertas dan seringkali jauh lebih dini. Pada umumnya, bayi kembar yang pertama kali lahir terus menjadi lebih besar, lebih cerdas, dan penyesuaian dirinya lebih baik selama masa kanak-kanak. Hal keempat yang terjadi pada masa kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak yang baru terbentuk di antara saudara-saudaranya. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada umumnya orang tua memiliki sikap, perlakuan, dan memberikan peran yang spesifik terhadap anak tunggal, anak tertua, anak menengah, atau anak bungsu. Sikap, perlakuan, dan peran yang diberikan orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap kepribadian dan pembentukan sikap anak, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, serta menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya dalam pengembangan pola perilaku tertentu. Beberapa penelitian terhadap anak-anak yang lebih besar, remaja-remaja, dan orang-orang dewasa dari berbagai posisi urutan menunjukkan betapa posisi urutan dapat menjadi faktor yang kuat dalam menentukan jenis penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang harus dilakukan individu sepanjang rentang kehidupannya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.